Halo Sobat JDIH yang berbahagia. Di hari ini kita akan berbicara dengan Bapak Kepala Desa dari desa mana Pak? Desa Munjung Agung, Pak. Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal. Kita akan berdiskusi dan berbincang tentang bagaimana pelaksanaan KKN, terutama untuk yang cukai rokok ilegal Bapak nggih? Siap. Nggih. Dengan Bapak siapa? Jenal Abidin. Bapak Jenal Abidin. Oke Bapak, sebelumnya Bapak sudah pernah dengar belum tentang cukai rokok ilegal Bapak? Ya, dengar sih cuman dengar saja. Iya, tapi persisnya ya setelah ada Mas KKN dari UNES itu ada sosialisasi terkait rokok ilegal, itu baru tahu bahwa ada yang namanya rokok tanpa cukai, itu yang namanya yang dikatakan rokok ilegal itu. Iya. Oke. Bapak, jadi kan KKN itu sudah bukan pertama nggih di desa Bapak nggih? Iya, itu kalau nggak salah selama saya jadi Kades dari tahun 2020. Iya, itu sudah ada, kecuali kemarin sempat ada corona. Oh iya. Waktu corona kan 2 tahun tidak ada, kemudian sekarang dilanjutkan lagi. Iya, sudah ada kemarin aja. Iya. Baik Bapak, terkait dengan yang terakhir kan kemarin di desa itu tentang cukai rokok ilegal Pak nggih. Program-program kerja apa saja yang dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa di sana Bapak? Oh ya, terkait rokok ilegal yang dikerjakan oleh Mas KKN dan Mbak KKN dari UNES itu mengadakan sosialisasi. Iya, dari warga dikumpulkan, kemudian disosialisasikan apa yang namanya dikatakan rokok ilegal. Iya, itu di situ dijelaskan bahwa yang namanya rokok ilegal adalah rokok yang dibuat sendiri tanpa cukai itu, dan itu ternyata salah, dan selama ini rakyat nggak tahu bahwa itu salah. Iya, asik-asik saja, tapi setelah ada sosialisasi dari KKN UNES itu mereka sudah tahu bahwa itu memang salah dan nggak bisa, istilahnya nggak bisa diteruskan untuk buat rokok sendirilah tanpa cukai. Iya. Berarti sosialisasi Pak nggih. Terus metodenya dengan mengumpulkan seluruh warga. Seluruh warga, iya. Tempatnya di mana itu Bapak? Tempatnya waktu itu di Balai Desa. Balai Desa. Iya, di Balai Desa Munjung Agung. Munjung Agung. Iya. Responnya masyarakat seperti apa Pak pada waktu itu Pak? Ya, respon masyarakat dengan adanya sosialisasi seperti itu sih baik. Artinya dari tadinya masyarakat kan nggak ada yang tahu bahwa pokoknya dia buat ya asik aja, ingin utut ya buat, ingin buat utut ya buat sendiri. Ternyata setelah disosialisasikan, oh ternyata itu salah karena tidak ada cukainya. Mereka sadarlah bahwa itu setelah diberitahu bahwa membuat rokok sendiri itu salah, mereka sadar. Itu artinya untuk selanjutnya mending bahasa Tegalnya tuku sing murah lah, rokok sing murah tapi ilegal sing murah tapi legal daripada rokok sing kayong katone keren tapi ternyata rokok ilegal. Nggih, baik. Jadi membawa dampak yang positif di banget, masyarakat. Ya, positif banget dengan masyarakat. Kemudian kalau boleh tahu Bapak, efektif tidak Pak dengan KKN, dengan cara sosialisasi ke masyarakat dengan KKN kemarin, menurut Bapak itu efektif atau tidak Bapak? Iya, efektif juga. Kebetulan yang dikumpulkan di Desa Munjung Agung itu sebagian besar Bapak Ketua RT, Ketua RW, kemudian kader-kader dari PKK, sehingga mereka biasa mensosialisasikan sesuatu. Jadi dengan adanya kegiatan seperti itu dari Mas dan Mbak KKN itu efektif sekali. Iya, efektif nih. Kalau Bapak mau masih masukan, kira-kira masukan untuk perbaikan pelaksanaan KKN berikutnya terkait dengan tema cukai ilegal itu seperti apa? Ada masukan nggak Pak untuk perbaikan pelaksanaan? Ya, kemarin kan karena istilahnya baru sekali ya, baru pertama, kemudian durasinya juga berapa jam sih paling ya. Ya, artinya mereka perlu disosialisasikan 2-3 kali biar mereka tahu persis. Dan bahwa
membuat rokok tanpa cukai itu salah, biar masyarakat semuanya akan tahu kalau dengan beberapa jangan sekali sosialisasi aja. Berarti iya. perlu adanya pengulangan, iya, biar mereka paham betul bahwa membuat rokok yang seperti itu memang, atau perlu biar menjangkau masyarakat yang lebih luas. Iya, tepatnya seperti itu. Iya. Kalau kemarin bagaimana Pak sistem kerjanya mereka KKN di desa itu seperti apa? Apakah ke dusun-dusun ataukah mereka terkumpul di satu lokasi atau seperti apa untuk Iya, kalau programnya? mereka kemarin waktu awal sih mereka dibagi-bagi, artinya ada beberapa dukuh ya. Dukuh, iya, mereka dari Mas KKN itu ada petugasnya sendiri-sendiri, yang ke dukuh ini ada, yang ke dukuh ini ada. Dibagi-bagi. Iya, dibagi-bagi mereka. Iya, jadi untuk mensosialisasikan mereka awalnya seperti itu. Iya. Jadi ada yang sosialisasinya itu langsung ke masyarakat per dusun, tapi ada pertemuan yang bersama ada pertemuan di desa. Iya, seperti itu. Jadi lebih efektif panggil dua metode itu digunakan. Jadi tetap ke masyarakat door to door atau ke tiap dusun dukuh ya. Iya, dukuh. Tapi juga ada yang dengan dikumpulkan jadi satu. Iya, jadi di balai desa. Iya. Seperti itu. Kemudian kira-kira dari pelaksanaan tadi kan dari KKN Pak ya. Iya. Dari segi materi perlu nggak ada yang diperkuat apa mungkin gitu Pak? Yang materi yang disampaikan ke masyarakat terkait dengan cukai rokok ilegal. Iya, itu kalau materinya ya sama bahwa kalau bisa bahwa membuat rokok ini ada sanksinya. Iya. Iya, ada sanksinya. Lah sanksinya ini yang mereka belum tahu. Iya, sanksinya apa sih? Nanti hanya sekedar kalimat nggak boleh, ya yang orang namanya nggak boleh aja dengan kalimat seperti itu, tidak ada sanksi yang jelas ya. Tetap mereka lanjut Pak. Jadi perlu yang lebih detail nggih? Iya, lebih detail lagi. Oh, nggih. Karena kemarin itu baru awal sosialisasi bahwa ini boleh tidak, tapi perlu detail lagi. Enggak itu alasannya kenapa dan hukumannya apa. Iya, supaya nanti mungkin ada efek jerah Pak ya. Betul. Iya. Tapi minimal sekarang itu di desa sudah ada pemahaman baru Pak ya tentang informasi terkait dengan rokok ilegal itu ternyata nggak diperbolehkan ya. Oh iya, sudah. Mereka secara umum mereka sudah ngerti lah, minimal mereka tahu ya bahwa yang seperti itu dilarang. Iya. Kira-kira masih ada nggak Pak beberapa masyarakat yang 1-2 yang masih tetap pakai rokok linding dewe atau rokok ilegal itu bikin? Iya, yang namanya orang ya kadang-kadang. Iya, artinya mereka walaupun diberitahu tapi kadang-kadang mungkin kebetulan mau beli hudud, nggak ada duit, adanya yang tadi, iya, jadi yang meneruskan itu. Sikat. Tapi secara umum sih ya mereka sadar lah, artinya sadar untuk mengurangi yang seperti itu atau tidak melakukan seperti itu lagi. Intinya seperti itu. Minimal sudah ada tambahan pengetahuan. Iya, Pak, ada tambahan pengetahuan terkait dengan rokok ilegal seperti itu. Iya. Berarti tinggal ke depan itu bagaimana dari pengetahuan itu ditingkatkan jadi sikap gitu. Iya, dari yang sebenarnya tahu menjadi tahu dan tidak mau melakukan itu Pak, sehingga perlu tindak lanjut program terkait dengan bagaimana agar pengetahuan itu dibuktikan juga dengan aksi nyata. Iya, betul seperti itu. Kemudian Bapak kira-kira dari desa itu menginginkan program yang seperti itu lagi atau tidak Bapak ke depannya? Kalau sampai sekarang masih butuh, iya, masih butuh sekali, iya. Karena mereka yang kemarin itu istilahnya ya hanya kalau orang bilang ya hanya sekedar apa sih ini? Iya, masih belum tahu persis artinya masih, tapi ya belum 100% untuk tahu tentang bahwa ilegalnya itu betul-betul nggak boleh, biar mereka betul-betul sadar ya bahwa itu seperti itu nggak bisa dilaksanakan terus-terusan. Dengan pendekatan KKN ini menurut Bapak itu lebih efektif atau tidak terkait dengan informasi ke masyarakat Bapak? Kan mungkin ada sosialisasi di televisi, ada lewat koran, ada lewat pemerintah, dan ini lewat KKN. Menurut Bapak lebih efektif mana Pak? Lebih efektif dengan KKN ini Pak. Karena langsung ketemu orangnya. Iya, langsung ketemu orangnya. Seandainya orangnya ini
tidak tahu, itu dari tim KKN ini bisa menjelaskan. Iya, kan apa namanya, pengetahuan warga kan beda-beda. Betul. Ada yang bisa nerima cepet, ada yang lambat. Nah itu dengan adanya Mas KKN dan Mbak KKN ini kan bisa menilai. Lah orang yang saya wawancarai ini sudah paham apa belum? Iya kan. Kalau dengan adanya langsung seperti itu, komunikasi langsung akan lebih efektif banget. Iya, karena interaktif ya Pak. Kalau media kan kita hanya mendengarkan ya. Iya, mendengarkan. Televisi dipaksa untuk paham ya. Susah. Iya, jadi efektif karena mahasiswa itu bisa bersentuhan dengan masyarakat, bisa berdiskusi, interaksi, tanya jawab. Betul. Dan waktunya bisa menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Iya, tidak terbatas dengan waktunya itu. Iya, jadi lebih mengena lah, mengena banget kalau dengan Mas KKN langsung ke sosialisasi ke warga itu seperti itu. Oke, baik Bapak luar biasa. Jadi kami juga merasa informasinya luar biasa yang kita dapatkan dari desa ternyata bermanfaat besar, memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan rokok ilegal, sehingga pengetahuan ini perlu di follow up dengan tindakan lagi, bahwa bukan cuma sekedar tahu tapi bagaimana mengaplikasikan ke dalam kehidupan supaya nanti itu ya masyarakat sehat, pemerintah juga akan banyak pemasukan untuk pemerintah juga. Iya. Terima kasih Pak Jenal, mudah-mudahan sukses. Amin. Demikian sobat JDIH yang berbahagia untuk podcast kali ini. Kalau ada salah kita mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.